Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo tentunya di pelajaran PKLH. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 5 ya, yaitu potensi ekonomi Kota Balikpapan. Nah, apa saja sih yang potensi yang ada di Kota Balikpapan ini? Kita lihat bersama ya. Potensi ekonomi di Balikpapan. Kondisi geografis Kota Balikpapan memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan bagi warganya. Selain itu, sebagai tempat pengolahan minyak, Kota Balikpapan memiliki potensi dari pantainya juga ya. Saat ini minyak dan gas menjadi sumber pendapatan utama. Minyak dan gas termasuk sumber daya alam terbatas dan tidak dapat terbarukan. Kepadatan penduduk, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan di Kota Balikpapan. Untuk itu perlu sebuah inovasi untuk mencari potensi ekonomi yang lain ya. Jadi di Balikpapan ini sudah banyak ya potensi alam, potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Namun masih kurang ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Contohnya yaitu permasalahan kemiskinan dan permasalahan pengangguran. Jadi kita harus lebih memperbanyak lagi potensi ekonomi yang ada di Kota Balikpapan. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama itu potensi ekonomi terkait sumber daya alam. Nah, jadi ini potensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Kota Balikpapan. Kota Balikpapan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur. Ditunjang dengan pelabuhan dan bandara yang tidak sepi, potensi perekonomian yang utama di Kota Balikpapan adalah pada sektor industri minyak dan gas. Nah, jadi yang utama itu kalau di Kota Balikpapan itu yaitu minyak dan gas ya. Selain sektor minyak dan gas, terdapat potensi ekonomi terkait dengan sumber daya alam sekitar, seperti perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri. Lanjut. Yang pertama yaitu kita bahas adalah perikanan ya. Jadi selain minyak dan gas tadi, potensi Kota Balikpapan itu ada juga di perikanan. Nah, yang perikanan, Kota Balikpapan memiliki potensi kelautan yang cukup besar ya, karena kita ini wilayahnya berbatasan dengan laut ya. Sektor kelautan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat terbarukan. Nah, jadi ini lebih menguntungkan ya daripada minyak dan gas, karena minyak dan gas itu dia tidak bisa diperbarui, yang dapat menjadi mata pencarian hidup bagi penduduk di sekitarnya. Produk perikanan yang dihasilkan mampu menarik banyak investor untuk mengembangkan dan meningkatkan industri di sektor perikanan ya. Jadi karena di Kota Balikpapan ini perikanannya cukup bagus ya anak-anak ya. Nah, jadi banyak investor-investor yang ingin menanamkan modal di Balikpapan ya. Selanjutnya, berapa wilayah perairan yang menjadi sentral industri perikanan dan pengembangan budidaya perikanan. Nah, jadi di Kota Balikpapan ini ada beberapa wilayah ya yang sebagai fokus untuk sebagai tempat untuk industri perikanan ya. Contohnya yang pertama wilayah Manggar ya. Nah, wilayah Manggar ini terkenal dengan pantainya ya, sehingga di sana banyak nelayan juga ya. Dan juga di sana itu banyak budidaya. Nah, jika kalian ke wilayah Manggar itu nanti ada jembatan ya. Nah, di jembatan itu pasti banyak kapal-kapal. Nah, ini dia banyak ya di pinggir-pinggir itu kapal-kapal nelayan untuk menangkap ikan ya. Yang kedua adalah wilayah Tritip. Nah, kalau kalian mau ke penangkaran buaya, di wilayah Tritip itu juga sebagai sentral industri perikanan juga ya, budidaya ikan. Karena pantainya itu dari daerah Kampung Baru sampai dengan daerah Manggar, Tritip, Lemaru itu sudah pantai semua ya anak-anak ya kalau di wilayah Balikpapan itu.
Nah, makanya ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para penduduk di Balikpapan ya. Nah, ya terus wilayah Lemaru juga. Jadi Manggar, Teritip, baru Lemaru ini satu deret ya. Itu pantai semua anak-anak. Nah, jadi mereka itu penduduknya banyak yang menjadi nelayan ya. Nah, kalau biasanya sih ikan-ikan yang sudah ditangkap ini dijual di pasar Manggar sini. Di sini ada pasar ya, pasar ikan. Nah, itu biasanya kalau mau cari ikan murah ya di sini. Nah, nanti kalau pasar di sini habis nangkap dia nangkap ikan kan nelayannya, nah nanti dijual di sini. Nah, dari sini dibawa lagi ke daerah kita. Di misalnya ya Balikpapan Utara, Balikpapan Selatan ya, Balikpapan Barat. Nah, dijual di pasar-pasar ya. Nah, ini dia ya. Selanjutnya yaitu jadi Balikpapan itu selain terkenal dengan perikanan juga terkenal dengan perkebunannya ya anak-anak. Nah, kalau perkebunan ini di daerah Kilo ya. Lahan pertanian di kota Balikpapan terletak di wilayah utara dan timur. Nah, jadi dia di utara itu di bagian Kilo ya. Pertanian menanam padi, ladang, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil dari pertanian yang terkenal di kota Balikpapan adalah buah nanas dan buah pepaya ya. Jadi di Balikpapan ini terkenal dengan buah nanas dan buah pepaya. Ini paling banyak. Ada sih yang nanam sayuran tapi nggak terlalu banyak ya. Kalau kalian berangkat ke Samarinda, itu di sekitar jalan itu, pinggir jalan kanan kiri itu banyak sekali ya yang tanam-tanaman yang buka perkebunan di sana ya. Lahan pertanian yang tersedia sekitar 550 hektar. Nah, jadi lahan pertanian itu sekitar 550 hektar. Wah, luas banget itu ya. Telah berkurang. Nah, jadi dikurangi menjadi 300 hektar karena adanya ladang yang berubah menjadi hutan lindung. Nah, jadi supaya pasokan air kita terjaga, supaya oksigen kita juga terjaga di kota Balikpapan ini, maka dibuatlah hutan lindung anak-anak. Nah, hutan lindung ini tidak boleh ditebang sembarangan ya. Jadi nggak boleh ditebang ya karena hutan ini dilindungi ya untuk tempat tinggal satwa, untuk sebagai penghasil oksigen terbesar ya di kota Balikpapan. Nah, ini hutan lindung itu terletak di Bukit Suharto ya, Bukit Suharto dan hutan lindung Sungai Wain ya. Lahan yang berada di Kecamatan Balikpapan Utara tersebut beralih fungsi menjadi kawasan penyanggah waduk Manggar dan daerah aliran sungai Das Manggar. Nah, jadi hutan lindung ini berfungsi untuk sebagai pasokan air juga ya anak-anak ya. Selain itu, lahan pertanian tersebut juga menjadi kawasan hutan lindung Sungai Wain. Nah, ini dia. Dan daerah aliran sungai DAS. Ya, jadi di Kilo itu ada aliran sungai ya, namanya Sungai Wain. Nah, itu sangat dilindungi itu anak-anak. Tidak boleh ditebang ya pohon-pohonnya di sana. Oke, selanjutnya kita ke pariwisata. Nah, pariwisata di Balikpapan ini juga terkenal anak-anak ya. Jadi sudah di sektor perikanan, di sektor perkebunan, dan juga pariwisata ya ada juga. Ini bisa meningkatkan ekonomi di Balikpapan. Nah, kalau pariwisata di kota Balikpapan selain memiliki potensi hiburan dan liburan juga memiliki potensi ekonomi atau disebut juga ekowisata. Nah, jadi kalau wisata yang menghasilkan ekonomi disebut juga dengan ekowisata ya. Nah, maka dari itu anak-anak, di Balikpapan ini lagi gencar-gencarnya perbaikan tempat wisata ya. Contohnya ya di Pantai Manggar ini ya. Ini ada Taman Bekapa, ini yang wisata gratisan anak-anak ya. Jadi kalau kalian bosan di rumah, ya ajak aja ayah dan bundanya atau orang tuanya ke sini ya, duduk-duduk nongkrong-nongkrong. Di sini ada makanan-makanan juga, kulineran bisa ya, di belakang sini ada. Ini Taman Bekapa ya anak-anak ya. Ini gratis anak-anak masuknya ya, gratis.
Ini di sekitar daerah Kelandasan ya tempatnya. Pasti kalian sudah pernah ya ke sana. Terus ada juga Pantai Melawai. Nah, ini juga gratis anak-anak. Ini kalau malam rame, ada orang jualan juga di sini. Tapi nggak tahu sekarang ya karena Covid apakah masih banyak yang jualan. Nah, ini kalau kalian mau mau santai-santai di sini ya, bosan di rumah ya santai jalan-jalan ke sini. Ini sore-sore bagus sekali anak-anak ya. Kalau jogging-jogging di sini tempatnya ya. Terus itu ada Pantai Manggar. Nah, ini sedikit jauh ya anak-anak ya, jauh. Kalau ini sih dekat aja ya, ini dua ini dekat di sekitar sini aja. Kalau Pantai Manggar ini agak jauh ya, kita agak jalan jauh. Dan ini juga sudah bagus anak-anak ya, sudah dibagusin pantainya ya. Nah, ini silahkan bagi yang ingin liburan bisa ke sini ya. Lalu berikutnya adalah wisata alam ya. Tadi itu wisata alam juga. Nah, ini wisata alam semua ya. Pantai Lemaru juga lagi sudah diperbaiki anak-anak dan bagus sekali ya. Nah, terus itu ada Kebun Raya Balikpapan. Nah, ini bisa juga, ini di sekitar kilo ya. Ada hutan lindung Sungai Wain. Nah, ini kalau kalian mau jalan-jalan ngeliat hutan ya ini ya, sini. Terus, nah berikut ini ada wisata sejarah. Jadi di Kota Balikpapan itu bukan cuman wisata alam saja anak-anak, tapi ada wisata sejarah juga. Yaitu yang pertama Monumen Perjuangan Rakyat. Ini ada di sekitaran Lapangan Merdeka ya. Nah, ini gratis juga anak-anak. Ya paling bayar parkir lah ya. Nah, di sini, nah ini meriam Jepang ini dekat rumahnya Bapak ya. Jadi kalau kalian ingin berkunjung ke sini bisa ya. Ini gratis juga anak-anak ya. Jadi kalian nanti ada satu meriam di situ. Nanti kalian bisa ngelihat ya bekas meriamnya, besar ya meriamnya itu ya. Nah, ini dekat rumahnya Pak Guru ya. Jadi kalau kalian mau main silahkan. Terus ini ada Tugu Australia, ini di Lapangan Merdeka ya. Kalau ini kalian harus menyeberang jalan ya. Hati-hati kalau menyeberang jalan. Kalian bisa lihatnya dari saat lewat aja ya. Nah, ini sering kalau kalian lewat jalan ke Merdeka, Lapangan Merdeka ya pasti ngelihat ini ya. Terus yaitu di sektor industri ya, di sektor industri. Nah, di sektor industri itu ada dua kawasan industri kecil menengah di Kota Balikpapan ya. Nah, sentral industri itu di Somber. Nah, di Somber itu dekat rumahnya Pak Guru juga ya. Dan sentral industri Tritip. Nah, Tritip ini yang tadi di di daerah penangkaran buaya ya. Pada sentra industri Tritip diutamakan untuk usaha perikanan, produk olahan ikan, dan budidaya hasil laut, serta tambak lainnya. Sentra industri Somber terdapat bermacam-macam usaha seperti produksi tahu dan tempe. Nah, jadi kalau di Tritip itu dia budidaya ikan anak-anak. Sedangkan di Somber itu pembuatan tahu dan tempe ya. Nah, jadi kalau kalian mau nanti kalau kalian setelah Covid-nya hilang, biasanya kalian akan jalan-jalan ke sini ya. Ke Somber ini sentral industri pembuatan tempe. Nah, jadi kalian nanti akan lihat tuh bagaimana proses pembuatan tempe dan tahu ya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.